Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan bagi kita, baik nikmat iman, Islam, sehat badan kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Ya, salah satunya adalah aktivitas belajar, improvisasi diri. Semoga dari hari ke hari kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Sholawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini pembelajaran PPKN kita akan membahas masih materinya bab 3, yakni tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Bahwasanya sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa peraturan yang ada di Indonesia merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi UUD ini sebagai pedoman dari hukum-hukum yang ada di Indonesia yang saat ini kita taati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi undang-undang dibuat untuk mengatur setiap warga negara Indonesia dan negara Indonesia. Undang-undang yang dibuat wajib kita taati. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib mentaati undang-undang itu. Oke, di sini ada penjelasan. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mentaati segala peraturan yang telah dihasilkan lembaga-lembaga negara. Jadi peraturan itu baik, kita wajib mentaatinya. Apa? Baik dalam segi sosial, baik dalam segi keluarga, baik dalam segi individu ataupun baik dalam segi berpolitik dan bernegara, kita wajib mentaati peraturan tersebut. Oke. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang harus kita taati, yang pertama di lingkungan keluarga. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Apa saja yang harus kita lakukan di lingkungan keluarga? Yang pertama adalah bersikap sopan, santun, dan lingkungan keluarga. Jadi yang pertama, untuk mentaati peraturan perundang-undangan, yang pertama adalah bersikap sopan dan santun di lingkungan keluarga. Yang kedua, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Menjaga nama baik dan menghormati kehormatan keluarga. Yang ketiga, menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. Contoh, jika kita sebagai anak diberikan fasilitas kendaraan motor, harus pakai motor tersebut dengan sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh orang tua dan lain sebagainya. Itu menggunakan fasilitas keluarga. Yang keempat, menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga. Contoh, menjauhi perilaku buruk sebagai anak sekolah masih dilarang untuk merokok. Jauhi rokok, jauhi minuman keras, jauhi narkoba dan lain sebagainya. Ini termasuk ke dalam taat terhadap di lingkungan keluarga, salah satunya. Dan yang kelima adalah mematuhi nasihat orang tua. Orang tua memberikan nasihat kepada kita, kita harus patuh. Nah, kelima contoh tadi, kelima tahapan-tahapan tadi merupakan patuhnya kita, patuhnya warga negara Indonesia terhadap tata peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga. Yang kedua,
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Jelas, di lingkungan keluarga sudah diatur. Di lingkungan keluarga sudah diatur dalam bersikap dan bertingkah laku. Di lingkungan sekolah pun sudah diatur. Apa yang harus kita taati untuk mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah? Yang pertama, siswa disiplin, ya, baik waktu kedatangan ke sekolah, pulang ke sekolah, dan mengumpulkan tugas-tugas. Itu harus disiplin. Jika guru memberikan tugas, kita wajib mengumpulkan sesuai target yang dijanjikan oleh guru tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai peraturan yang berlaku. Kita taat terhadap peraturan perundang-undangan di sekolah, salah satunya adalah taat berpakaian. Dan yang ketiga, tekun belajar, karena anak sekolah ya harus tekun belajar. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Jadwal piket sudah ada di kelas, laksanakan itu. Dan yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ingat, dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Di mana tempatnya? Ya di tong sampah. Bukan di jalanan atau di selokan dan lain sebagainya. Ini akan mengganggu kalau kita buang sampah di jalanan dan di selokan dan lain sebagainya. Yang keenam adalah berperilaku baik dan sopan, serta tidak merokok. Nah, anak sekolah tidak merokok. Anak sekolah dilarang memakai narkoba, dilarang minum minuman keras, dan lain sebagainya. Ini citra anak sekolah yang akan buruk ketika melanggar hal tersebut. Anak sekolah masih merokok, akan menambah citra buruk. Anak sekolah masih minum minuman keras, akan menambah citra buruk. Bahkan sampai pacaran dan narkoba dan lain sebagainya. Ini akan menambah citra buruk. Apa yang harus dilakukan anak sekolah? Lakukan sesuai dengan tingkah anak sekolah tersebut. Apa? Berperilaku baik dan sopan dan belajar dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh adalah mengerjakan pekerjaan rumah. Anak sekolah tidak hanya mengerjakan tugas, tidak hanya taat kepada sekolah, tapi mengerjakan pekerjaan rumah pun itu termasuk dari peraturan taat terhadap sekolah. Nah, ada 7 ketaatan di lingkungan sekolah. Ini harus kita lakukan sebagai wujud cinta kita, wujud taat kita terhadap tata peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Tadi sudah dikatakan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, lalu ada di lingkungan masyarakat. Apa yang harus dilakukan dalam lingkungan masyarakat untuk mencerminkan kita bahwa kita taat terhadap peraturan perundang-undangan? Yang pertama adalah tidak berbuat onar. Jangan menjadi sampah masyarakat. Berbuat onar akan timbul kebencian oleh masyarakat dan akan dicap kita sebagai sampah masyarakat. Yang pertama adalah tidak berbuat onar. Yang kedua, menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. Kita pelajari tata cara adat kebiasaan setempat, kita lakukan itu, kita taati semuanya. Yang ketiga, menjaga nama baik masyarakat. Kita tinggal di situ, jangan pernah coreng nama masyarakat yang ada di situ. Yang keempat, peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. Dan yang kelima, melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing. Jika ada hasil musyawarah, kita harus taati musyawarah tersebut. Kita harus jalani hasil musyawarah tersebut dan lain sebagainya. Jadi itulah tata peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, itu yang terakhir, tata peraturan perundang-undangan di lingkungan negara. Di negara ini, negara Indonesia, tadi sudah Mr. katakan bahwa ada
peraturan-peraturan yang wajib kita lakukan. Apa? Ya peraturan-peraturan itu bisa wajib kita jalankan. Nah, contoh atau peran kita terhadap tata peraturan perundang-undangan, ketaatan kita, yakni di lingkungan keluarga, yang pertama adalah taat dan tepat waktu membayar pajak. Ketika kita memiliki mobil, kendaraan, ketika kita memiliki kendaraan sepeda motor, ketika kita memiliki tanah yang luas, ingat, ada pajak yang harus kita selesaikan di situ. Maka taatlah membayar pajak. Di situ ada gambar orang bijak taat pajak, karena kemajuan ekonomi negara Indonesia, ya negara ini salah satunya adalah dari pajak-pajak yang kita bayarkan setiap tahunnya. Jadi yang pertama, wajib dan taat membayar pajak. Yang kedua, mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas. Ingat, syarat untuk memiliki mengendarai sepeda motor atau mobil, salah satunya adalah SIM, surat izin mengemudi. Apakah satu-satunya SIM bahwa kita wajib diperbolehkan untuk mengemudi? Tidak. Tapi di situ ada rule atau aturan-aturan. Ketika lampu merah, kita stop dulu, jangan berjalan. Ya. Taati aturan rambu-rambu lalu lintas. Ketika ada lampu lalu lintas dilarang putar balik, jangan putar balik, dan lain sebagainya. Ini merupakan taat kita dalam peraturan berlalu lintas. Yang keempat, mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi atau SIM. Ya, harus wajib punya SIM. Anak-anak SMP dilarang mengendarai motor. Anak-anak SMP dilarang mengendarai mobil. Kenapa? Karena anak SMP tidak atau belum memiliki SIM. SIM adalah hal yang wajib dalam berkendara. Yang keempat, menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Ketika kita menyeberang jalan, jangan pernah menyeberang di jalan-jalan yang ilegal. Akan tetapi, kita berjalanlah di tempat penyeberangan yang sudah disediakan. Zebra cross, jembatan penyeberangan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, menjaga nama baik negara dan bangsa. Berikan prestasi. Berikan prestasi yang positif terhadap negara. Jangan prestasi-prestasi yang negatif. Ketika kita jadi siswa, jadilah siswa yang terbaik, yang menghasilkan prestasi. Dan yang keenam, menjaga rahasia negara. Yang ketujuh, melaksanakan perundang-undangan berlaku, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi, untuk atau bukti kita taat terhadap peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia adalah mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan negara. Ketika kita taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita tercinta, yakni negara Indonesia, satu orang taat setiap hari meningkat ketaatan kita, kewaspadaan kita, dan lain sebagainya, maka yakinlah negara Indonesia akan menjadi negara yang aman. Maka dari itu, untuk menjadi negara yang aman, dimulai dari hari ini. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita sendiri. Ini itu aja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila Mister ada kata-kata yang kurang berkenan, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan lain sebagainya. Semoga pembelajaran ini dapat manfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.